wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di mata kuliah Inovasi dan Difusi Pendidikan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik dari inovasi dan difusi pendidikan. Secara umum, karakter inovasi pendidikan dapat diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang berupa hasil invensi untuk mencapai tujuan pendidikan untuk memecahkan masalah pendidikan. Suatu inovasi jika didifusikan kepada calon adopter, maka yang dilakukan oleh calon adopter adalah melakukan penilaian atas karakteristik dari inovasi tersebut. Setelah mereka memiliki pengetahuan yang cukup mengenai inovasi, berikut ada 5 karakteristik inovasi secara umum. Yang pertama yaitu keuntungan relatif. Dalam bidang ekonomi, faktor prestasi, sosial, kenyamanan, dan kepuasan. Yang kedua ada ketahanan atau kekuatan, tingkat di mana inovasi dipersepsikan sebagai sesuatu yang konsisten dengan nilai yang ada. Berikut adalah 5 karakteristik dari inovasi menurut Rogers 1983. Yang pertama yaitu ada keunggulan relatif, yang kedua ada kompatibilitas, yang ketiga ada kerumitan, yang keempat ada kemampuan yang diuji cobakan, dan yang terakhir ada kemampuan yang diamati. Selanjutnya yaitu karakteristik inovasi menurut Zeltman. Yang pertama yaitu pemahaman mendalam terhadap konsumen, yang kedua pendekatan interdisiplin, yang ketiga penggunaan metafora, yang keempat berfokus pada masalah yang signifikan, dan yang terakhir pendekatan berbasis pengetahuan. Pemahaman mendalam terhadap konsumen. Zeltman menekankan perlunya memahami konsumen dengan cara yang lebih dalam, melebihi apa yang diungkapkan secara verbal. Pendekatan ini seringkali melibatkan metode riset kualitatif yang mendalam, seperti wawancara yang menggali nilai-nilai, keyakinan, dan emosi yang mendasari perilaku konsumen. Yang selanjutnya, pendekatan interdisiplin. Zeltman mendorong pendekatan interdisiplin dalam mengembangkan inovasi. Hal ini berarti menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang seperti psikologi, antropologi, neuroscience, dan teknologi untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang konsumen dan lingkungan mereka. Yang selanjutnya yaitu pendekatan interdisiplin. Zeltman mendorong pendekatan interdisiplin dalam mengembangkan inovasi. Hal ini dapat menggabungkan pengetahuan dari berbagai bidang seperti psikologi, antropologi, neuroscience, dan teknologi untuk mendapatkan wawasan yang lebih kaya tentang konsumen dan lingkungan mereka. Yang selanjutnya yaitu penggunaan metafora. Salah satu alat yang sering digunakan dalam pendekatan inovasi menurut Zeltman adalah penggunaan metafora. Metafora digunakan untuk membantu konseptualisme dan pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini membantu dalam merancang solusi yang lebih kreatif dan berbeda. Selanjutnya yaitu berfokus pada masalah yang signifikan. Inovasi menurut Zeltman tidak hanya mencari solusi baru untuk masalah yang sudah ada, tetapi juga mengidentifikasi masalah-masalah yang mendasar dan signifikan yang mungkin belum terungkap secara eksplisit oleh konsumen. Yang terakhir yaitu pendekatan berbasis pengetahuan. Inovasi menurut Zeltman dibangun di atas pengetahuan yang mendalam tentang konsumen dan konteks mereka. Ini berarti bahwa solusi inovatif didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang apa yang penting bagi konsumen dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layanan. Keuntungan relatif, derajat di mana suatu inovasi dianggap lebih baik atau lebih unggul dari yang pernah ada sebelumnya. Hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan, dan lain-lain. Semakin besar keunggulan relatif yang dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Kompatibilitas. Kompatibilitas adalah derajat di mana inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang berlaku, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan pengadopsi. Sebagai contoh,